Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Anikotul Umah, Esos Emsos. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam pembelajaran bauran mata kuliah gender dan politik. Dalam video kali ini, kita akan masuk pada materi keempat Dalam video kali ini, kita akan masuk pada materi keempat tentang gender dan partisipasi politik. Setelah pada pertemuan kedua dan pertemuan ketiga yang membahas tentang feminisme, filsafat, ideologi, dan gerakan politik, serta materi tentang pentingnya kehadiran perempuan dalam politik telah dijelaskan oleh dosen kelas besar, yaitu Bapak Dr. Nurdin MSI. Pada topik keempat, kita akan mempelajari pengertian konsep gender dan partisipasi politik, serta fenomena politik terkait dengan permasalahan gender dan partisipasi politik. Namun, sebelum kita akan membahas apa fenomena politik yang terkait dengan permasalahan gender dan partisipasi politik, kita akan membedah terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gender dan konsep partisipasi politik. Kata gender diartikan sebagai fakta menjadi laki-laki atau perempuan, khususnya ketika dihubungkan dengan perbedaan dan budaya, bukan perbedaan secara biologis. Secara umum, gender sering merujuk pada perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Gender merupakan satu rangkaian relasi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang berbeda berdasarkan peran terkonstruksi secara sosial, tingkah laku yang dipandang layak bagi laki-laki dan perempuan. Gender sebagai proses kompleks yang melibatkan konstruksi sosial, identitas laki-laki dan perempuan dalam hubungan atau relasi satu sama lain. Untuk memahami konsep gender dan politik, kita harus bisa juga memahami dan membedakan apa yang disebut dengan kesetaraan gender, keadilan gender, ketidaksetaraan gender itu seperti apa, hubungan gender, bahkan peran gender, kebutuhan gender, kesenjangan gender, dan bias gender. Teman-teman sekalian, mahasiswa bisa membaca dan memahami lewat referensi-referensi yang telah kami share ke Leeds. Silakan Anda membaca untuk memahaminya. Lantas, bagaimana dengan pengertian dan konsep partisipasi politik? Partisipasi politik dapat diartikan mengambil bagian dalam politik. Tingkat partisipasi umum dalam suatu masyarakat adalah sejauh mana orang-orang secara keseluruhan itu aktif di dalam politik. Sehingga partisipasi politik biasanya itu sering didefinisikan sebagai sejauh mana warga negara memanfaatkan hak-hak demokratis biasa dari aktivitas politik yang menjadi hak mereka secara konstitusional. Tingkat partisipasi pun sangat bervariasi menurut ukuran yang dipilih, baik di negara demokratis maupun negara otoritarian. Nah, ada beberapa ilmuwan politik yang menjelaskan tentang konsep partisipasi politik. Di antaranya adalah ilmuwan yang bernama Rousseau yang mengatakan partisipasi politik sebagai sifat sistem politik yang dengan merujuk pada karyanya yang sangat kita kenal sebagai anak-anak mahasiswa prodi ilmu politik, yaitu kontrak sosial yang penting dalam demokrasi partisipasif. Tergantung pada partisipasi individu, setiap warga negara dalam pengambilan keputusan politik dan dalam teori partisipasi lebih dari sekedar tambahan pelindung untuk seperangkat pengaturan institusional.
Lantas apa hubungannya gender dan partisipasi politik? Kesetaraan gender atau gender gap dan ketidaksetaraan gender dalam politik, permasalahan yang sering kali terjadi adalah ketidakadilan atas upaya partisipasi perempuan di dalam politik. Selanjutnya, apa bentuk dari partisipasi perempuan dalam politik? Tentu saja ini sangat bervariasi, mulai dari hak pilih di dalam pemilu, di mana sebentar lagi tanggal 14 Februari 2024 kita akan memberikan hak pilih kita di dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2024. Kemudian protes politik atau yang sering disebut dengan demonstrasi. Belakangan ini banyak sekali dari beberapa akademisi di beberapa universitas yang telah melakukan suara kritiknya terhadap pemerintah untuk bagaimana ikut mengawal demokrasi agar supaya tidak tercederai dan tetap berjalan sesuai koridornya. Lalu kemudian menjadi kader partai politik, anggota dari gerakan atau organisasi perkumpulan politik, itu juga merupakan bagian dari partisipasi politik. Dan tidak lupa juga, memiliki kebebasan dalam memilih karir, itu juga merupakan bagian dari apa yang disebut dengan partisipasi perempuan dalam berpolitik. Nah, masalahnya, sebagaimana contoh tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilu 2019, sebanyak 92.929.422 orang, lebih banyak dibanding dari pemilih laki-laki yang sebanyak 92.802.671 orang. Jumlah pemilih perempuan memang lebih banyak, di atas kurang lebih 126.000 dibanding dengan pemilih laki-laki. Namun, hal ini bukan kemudian tidak menyisakan pertanyaan. Mengapa jumlah tingkat partisipasi politik perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, namun tingkat keberhasilan partisipasi perempuan yang menduduki kursi DPR di parlemen pada tahun 2019 masih jauh dari angka 30%. Hal ini terbukti pada calon legislatif perempuan sebanyak 3.200 atau 40,08% pada tahun 2019, anggota legislatif laki-laki sebanyak 4.782 atau 59,92% pada pemilu 2019. Namun yang lolos pada calon perempuan hanya 20,5% menurut data The World Woman 2019. Menurut saya ini cukup masih perlu perenungan kembali. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal tingkat partisipasi politik perempuan cukup tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi politik laki-laki. Namun yang duduk di parlemen pada tahun 2019 masih jauh dari angka yang diharapkan oleh pemerintah 30%, cuman 20,5%. Padahal angka ini adalah angka yang cukup fenomenal sebab dari beberapa kali pemilu, angka ini adalah angka tertinggi di antara capaian-capaian pada pemilu sebelumnya. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman untuk menganalisis apa perbedaan partisipasi politik di negara demokrasi dengan partisipasi politik di negara otoritarian. Dan ada beberapa pertanyaan yang telah juga saya share ke Leeds untuk kemudian dikumpulkan paling lambat minggu depan di jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran pada topik keempat, teman-teman mengisi kuis yang telah disiapkan di Leeds. Saya berharap teman-teman tetap aktif baik dalam mengerjakan semua tugas yang diberikan
maupun diskusi pada kolom yang telah disediakan. Karena keaktifan kalian menandakan seberapa serius teman-teman dalam memahami dan menguasai topik-topik yang ada pada mata kuliah gender dan politik. Demikianlah penjelasan pada pertemuan sesi keempat gender dan partisipasi politik. Sehat selalu untuk kita semua dan sampai ketemu pada aktivitas pembelajaran minggu depan. Selamat belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.